Demi memperkuat pertahanan udaranya, Rusia menghadirkan salah satu pesawat pengebom yang sudah melalui tahap modernisasi dengan teknologi terkini. Di atas langit Moskow yang cerah, Tu-160M2 White Swan Rusia terbang dengan cantik, dilengkapi dengan fitur-fitur pertahanan terbarunya yang akan semakin mengukuhkan pesawat tersebut sebagai salah satu pesawat yang dapat terus diandalkan oleh Rusia. Salah satu fitur terbaru dari Tu-160M2 adalah penempatan radar dan rudal yang menghadap ke belakang yang bertujuan untuk mencegah serangan yang tak terduga dari arah belakang pesawat sekaligus melakukan serangan balik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, fitur ini mampu mendeteksi dan menyerang target yang mungkin tersembunyi di titik buta. Tentunya dengan penambahan fitur ini, pertahanan udara Rusia dapat dikatakan mengalami peningkatan. Karena sudah sekian lama pesawat pengebom biasanya hanya terfokus pada serangan jarak jauh dan merupakan bagian penting bahwa serangan bisa saja datang dari jarak yang cukup dekat. Tu-160M2 merupakan pesawat yang sejak tahun 1987 sudah menjadi andalan Rusia. Uji coba penerbangan yang pertama kali dilakukan oleh Tu-160M2 adalah pada Januari 2018. Pesawat pengebom terbaru Rusia ini sudah sejak lama punya banyak fitur yang canggih, salah satunya suite komunikasi onboard yang sama dengan pesawat tempur superioritas udara generasi kelima Su-56 Rusia. Memang dari tahun ke tahun, pesawat pengebom supersonik ini terus mengalami peningkatan seiring dengan berlangsungnya konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Kini dengan ditingkatkannya fitur baru terkait radar dan rudal yang ada di posisi belakang, kiranya seberapa besar pengaruhnya terhadap peran Rusia terhadap peperangan yang masih terjadi. Pesawat pengebom Tu-160M2 ini bisa dibilang tak hanya diberikan fitur tambahan baru, tapi memang benar-benar menjadi seperti baru. Salah satu keunggulan yang ditonjolkannya adalah adanya fitur radar yang menghadap ke belakang. Fitur ini merupakan yang pertama dari sekian jenis pesawat pengebom yang ada. Biasanya, pesawat pengebom jenis Tu-160 akan memerlukan pesawat lain untuk pengawalan, sehingga dapat melindunginya dari rudal udara ke udara yang datang tiba-tiba. Namun dengan adanya inovasi radar menghadap ke belakang pada pesawat, Tu-160M2 pun telah mengubah hal itu. Inovasi radar menghadap ke belakang ini akan lebih membuat pesawat semakin menyadari mengenai apa saja yang ada di sekelilingnya, terutama yang ada di belakangnya, posisi di mana serangan seringkali tak bisa diprediksi. Sistem radar canggih milik Tu-160M2 tak hanya hadir sebagai sistem yang mampu mendeteksi potensi datangnya serangan dari belakang. Akan tetapi, lebih daripada itu, radar ini akan mampu merespon secara efektif. Jika biasanya pesawat pengebom strategis selalu dirancang untuk hanya terfokus pada misi yang ofensif, terbang jauh demi meluncurkan serangan konvensional atau bahkan nuklir, dengan radar yang dimiliki oleh Tu-160M2, otomatis Rusia telah mengubah pengertian soal itu. Rusia telah menciptakan pesawat pengebom yang selain bisa menyerang, tapi juga memiliki kemampuan untuk menangkis ancaman serangan tersebut. Peningkatan yang dilakukan Rusia terhadap pesawat pengebom Tu-160M2 dapat dikatakan sebagai sebuah langkah yang sangat penting. Mengingat bahwa Rusia masih bersitegang dengan Ukraina dan juga punya sedikit ketegangan lainnya dengan NATO. Dengan Tu-160M2, memungkinkan Rusia akan mampu beroperasi secara independen di wilayah udara lawannya. Peningkatan fitur terbaru pada Tu-160M2 ada termasuk juga rudal yang dapat dibawanya. Para ahli mengatakan bahwa rudal terbaru yang mungkin bisa melengkapi Tu-160M2 adalah rudal R-74M. Rudal ini merupakan rudal udara ke udara jarak pendek yang telah dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini adalah versi yang telah ditingkatkan dari jenis sebelumnya, yaitu R-73, dan memiliki beberapa peningkatan kinerja dan kemampuan. Peningkatan kemampuan ini termasuk jangkauan lebih luas yang dimaksudkan adalah memungkinkan peluncuran dilakukan dari jarak yang lebih jauh. Kemudian memiliki kemampuan multi-mode targeting, kemampuan melacak target inframerah dan radar, serta kecepatan yang lebih tinggi dan manuver yang lebih baik. Selain kelincahannya, R-74M juga sebuah sistem panduan yang canggih, yang secara efektif mampu melawan gangguan yang bersifat elektronik. Dengan kemampuan ini akan membuat rudal tak akan mudah menjadi target serangan. Kemampuan melawan gangguan elektronik ini pun akan memberikan peran yang strategis bagi Tu-160M2. Karena dengan kemampuan ini dapat memunculkan independensi pesawat pengebom terhadap musuh ketika situasi peperangan sedang memanas. Lalu pertanyaannya sekarang adalah seberapa penting bagi pesawat pengebom memiliki kemampuan dapat menembakkan rudal ke belakang.
Di dalam skenario pertempuran yang mungkin terjadi, pesawat pengebom seperti Tu-160M2 akan selalu membidik target yang besar dan relatif bergerak lambat dibandingkan dengan dari jet tempur lainnya yang mungkin bergerak secara cepat. Jika terdapat musuh atau ancaman yang datang dari arah belakang, biasanya pesawat pengebom lain memerlukan manuver yang lebih lama dan bahan bakar yang pastinya akan lebih banyak terpakai. Semakin lama keputusan atau tanggapan yang akan diberikan untuk menghindari atau menangkis ancaman, maka keselamatan pasukan pun akan ikut dipertaruhkan. Maka dari itu, dengan adanya penambahan radar yang ada di bagian belakang dan rudal yang cukup kompatibel, Tu-160M2 sekarang akan dengan mudah mengidentifikasi dan menetralisir ancaman yang akan datang dari belakang, tanpa harus melakukan manuver terlebih dahulu. Dengan demikian, Tu-160M2 akan menjadi lebih fokus terhadap misi utamanya dan tetap menghemat biaya operasionalnya. Walaupun peningkatan dan modernisasi yang dilakukan oleh pertahanan udara Rusia terhadap Tu-160M2 telah cukup besar, akan tetapi beberapa ahli masih meragukan kemampuan Tu-160M2. Mereka mempertanyakan tentang seberapa efektif fitur-fitur pertahanan yang menghadirkan ke bagian belakang. Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah terkait rudal yang terpasang. Apakah benar bahwa rudal tersebut akan mampu melakukan putaran hingga 180 derajat di tengah-tengah penerbangan? Tu-160M2 yang beroperasi dengan kecepatan yang lebih lambat dan tidak begitu lincah jika dibandingkan jet tempur lain, apakah akan mampu mencapai akurasi dalam menembakkan rudal ke arah musuh? Beberapa ahli nyatanya merasa khawatir mengenai teknologi ini. Apakah benar-benar mampu beroperasi secara efektif di bawah tekanan pertempuran yang sedang berlangsung? Jika melihat ke belakang, terdapat catatan bahwa sebenarnya gagasan mengenai kemampuan pertahanan yang menghadap ke belakang bukanlah yang pertama kali. Karena Rusia sendiri memiliki sejarah yang berkaitan dengan rudal yang ditembakkan mundur pada tahun 1960-an silam, yaitu rudal K-13A. Kalaupun rudal yang satu ini tidak diproduksi dan diedarkan secara luas, tapi kehadiran rudal K-13A seolah membuka jalan bagi teknologi rudal Rusia ke depannya. K-13A menggunakan sebuah sistem panduan semi-aktif radar yang dapat diartikan kalau rudal ini mengandalkan sinyal radar dari target ketika hendak membidik dan melakukan serangan. Sistem yang cara kerjanya cukup mirip dengan radar dan rudal yang terpasang di Tu-160M2. Selain itu, rudal K-13A memiliki jangkauan efektif yang relatif pendek, yaitu sekitar 15 hingga 20 km, yang dulu membuatnya tepat untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Pada rudal ini terdapat juga sistem yang unik, yaitu sistem periskop untuk mampu melacak target yang ada di belakangnya. Rudal ini juga pernah digunakan dalam berbagai jenis pesawat tempur Rusia sebelum ini, seperti MiG-19, MiG-21, dan MiG-23. Kecepatan rudal yang dimiliki oleh K-13A terbilang cukup tinggi, sehingga dapat mencapai targetnya hanya dalam waktu yang singkat. Adanya peningkatan demi peningkatan yang telah terjadi sejak dulu telah menandakan bahwa pertahanan udara Rusia memiliki komitmen yang berkelanjutan terkait dengan sistem pertahanan yang ada di bagian belakang. Selama puluhan tahun, inovasi terus dilakukan demi menghadapi tantangan demi tantangan terkini yang timbul. Pada tahun 2022 lalu, sebuah media mengisyaratkan mengenai peningkatan yang terdapat pada Tu-160M2 tampaknya akan terhubung dengan pesawat pengebom berikutnya, generasi terbaru yang bernama PAC-DA, sebuah pesawat pengebom siluman yang diharapkan akan benar-benar segera dapat dioperasikan. Sistem pertahanan udara yang terdapat pada Tu-160M2 kemungkinan adalah sistem uji coba, yang juga dapat menjadi pembuka jalan bagi PAC-DA hingga akhirnya nanti akan muncul sebuah pesawat pengebom siluman yang lebih sempurna di masa depan.